Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video UAS ISBD dari kelompok 2 dengan tema seksualitas remaja. Adapun kelompoknya terdiri dari ada Kak Diki Dwi Damara, kemudian ada Kak Muhammad Irfan Maulana, dan tentunya saya sendiri, Siska Ambarwati. Salah satu problema remaja adalah tentang perkembangan seksualitasnya. Karena banyak hasrat seksual biasanya muncul pada masa remaja. Minat seksual di kalangan remaja sangat bervariasi. Aktivitas seksual secara umum dikaitkan dengan sejumlah resiko termasuk penyakit menular seksual seperti AIDS, HIV, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini karena otak remaja tidak memiliki syaraf yang matang untuk mengontrol diri, penundaan kepuasan, dan analisis resiko. Tidak adanya pendidikan khusus yang diperoleh serta masih dianggap tabu oleh lingkungan, serta membuat remaja kesulitan memperoleh informasi yang tepat terkait pendidikan seks. Pada video ini, kami akan mencoba menjelaskan perkembangan seks yang dialami oleh remaja secara sederhana. Dalam istilah lain, remaja yang dikenal dengan istilah adolescence yang berarti tumbuh kembang ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Seksualitas sendiri biasanya menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, psikolog, sosial, dan kultur. Pertama, dimensi biologis atau fisik. Berkaitan dengan anatomi, alat reproduksi, serta dampak bagi kehidupan fisik, termasuk dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis. Salah satunya terjadi perubahan bentuk tubuh yang berpengaruh pada kejiwaan remaja seperti datangnya menstruasi dapat menimbulkan dampak positif atau negatif bagi remaja perempuan. Apabila mereka sudah dipersiapkan informasi akan datangnya menstruasi, maka mereka tidak akan mengalami kecemasan dan reaksi negatif lainnya. Tetapi bila mereka kurang informasi, maka mereka akan merasakan pengalaman yang negatif dan hal ini biasa disebut dengan kematangan seksualitas. Remaja perempuan yang lebih dahulu mengalami kematangan seksual akan merasakan bahwa dirinya terlalu besar berada di kelompok teman sekelasnya. Sementara teman sekelasnya masih bisa merasakan kebersamaan dengan kelompok lain seperti laki-laki maupun perempuan. Karena pada umumnya laki-laki akan lebih lambat mengalami kematangan seksual. Bagi anak laki-laki yang mengalami keterlambatan dalam kematangan seksualnya, bentuk tubuhnya akan lebih kecil dibanding dengan teman sekelasnya. Akibat terjadinya kematangan seksual akan terjadi percepatan pertumbuhan badan, di mana pertumbuhan anggota badan lebih cepat daripada badannya, sehingga untuk sementara waktu proporsi tubuh tidak seimbang. Tangan dan kakinya lebih panjang dalam hal berbandingan dengan badannya. Sementara itu, perhatian remaja sangat besar terhadap penampilan dirinya. Oleh karena itu, mereka sering merisaukan bentuk tubuhnya yang kurang profesional. Pada pertengahan masa remaja, mereka mulai memperhatikan apakah tubuhnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, dan bagaimana menjaga bentuk tubuh agar ideal. Oleh karena itu, sebagian remaja ada yang berusaha melakukan diet dan sebagian lagi senam dan olahraga secara teratur. Pada umumnya, remaja perempuan mengkhawatirkan bila dirinya terlalu gemuk dan terlalu tinggi, sedangkan remaja laki-laki bila terlalu kurus ataupun pendek. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan mengkhawatirkan tentang kulitnya, yaitu tubuhnya jerawat maupun adanya bintik-bintik hitam. Yang kedua, dimensi psikologis. Dimensi psikologis berhubungan dengan bagaimana manusia menjalin fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya. Dan bagaimana aspek psikologis seperti kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku terhadap seksualitas itu sendiri, serta dampaknya dalam kehidupan manusia. Kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Mulai muncul kecemasan-kecemasan dan pertanyaan-pertanyaan seputar menstruasi, mimpi basah, ukuran buah dada, alat kelamin, dan lain sebagainya. Pada saat itu, mereka akan mulai memperhatikan tubuhnya dan juga penampilan dirinya serta sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
Selain tertarik kepada dirinya, mereka juga mulai muncul perasaan tertarik kepada teman sebaya yang berlawanan jenis. Walaupun masih disembunyikan karena mereka menyadari masih terlalu kecil untuk berpacaran pada remaja. Mereka banyak gunakan waktunya untuk membuat dirinya lebih menarik, sehingga mereka mulai memperhatikan dandanannya seperti pakaian, model rambut, dan alat-alat kecantikan. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial di sini melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana seseorang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial. Pertumbuhan badan remaja telah mencapai bentuk yang sempurna dapat menimbulkan tanggapan masyarakat yang berbeda. Remaja diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab seperti orang dewasa, tetapi berhubung antara pertumbuhan fisik dan kematangan psikisnya masih ada jarak yang cukup lebar, maka seringkali remaja mengalami kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial tersebut. Keadaan ini dapat menyebabkan frustasi dan juga konflik batin pada remaja, terutama bila tidak ada pengertian dari orang dewasa. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa para remaja lebih dekat dengan teman sebaya daripada dengan orang dewasa. Yang keempat, seksualitas juga dipengaruhi oleh norma dan peraturan kultural. Remaja yang tumbuh di tengah masyarakat pedesaan tentu akan berbeda dengan mereka yang tumbuh di perkotaan. Keragaman kultural menciptakan variabilitas yang sangat luas dalam norma seksual. Peraturan ini menjadi bagian integral dari cara berpikir individu dan menggarisbawahi perilaku seksual. Misalnya, perilaku yang diperbolehkan selama pacaran hingga dengan siapa seseorang menikah. Perkembangan fisik kognitif dari sosial emosional remaja pasti berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Rasa ingin tahu dan fantasi seksual menyebabkan remaja ingin mempraktekkan apa yang orang dewasa lakukan. Pada akhirnya, peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Laki-laki akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana laki-laki, demikian pula perempuan yang akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana perempuan. Peran seks ini sangat penting pada tahap pembentukan identitas diri. Apakah seseorang itu akan berhasil mengidentifikasi dirinya sendiri atau tidak? Namun, demikian pengaruh berbagai media sosial selain meningkatkan pengetahuan remaja tentang seks, juga memberi kebebasan pada akses pornografi hingga pelecehan seksual. Lebih parahnya lagi jika melakukan kebebasan seks yang bahkan diikuti dengan penyalahgunaan narkotika, hal ini akan menyebabkan penularan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga kalian sebagai remaja yang tidak lain ada penerus generasi bangsa sanggup menjadi generasi emas yang unggul dan tangguh.